Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali duduk di salah satu di antara rumahnya dalam rangka belajar agama, melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta umat beliau yang setia mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari umat beliau yang setia dan teguh mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak ibu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin adalah bab tentang diharamkannya ghibah. Ghibah yang kita kenal dengan istilah gunjing, bergunjing, membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya. Ini dibahas secara khusus oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab ini. Dan beliau memberi judul bab ini dengan Babu Tahrimil Ghibah wal Amri Bihifdzil Lisan. Bab diharamkannya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beliau membawakan banyak dalil baik dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa wajibnya kita menjaga lisan. Kemudian secara khusus kita dilarang untuk berghibah. Beliau membawakan ayat yang pertama dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabun rahimun." Dan janganlah kalian menggunjing sebahagian dengan sebahagian yang lain. Janganlah kalian menggibahi. Ayat ini secara khusus menyebutkan tentang larangan ghibah. Makanya disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalil pertama. Janganlah kalian menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di dalam ayat yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ayat yang sangat jelas sekali melarang kita dari bergunjing. Dan bahkan di dalam ayat ini Allah menyebutkan orang yang menggunjing saudaranya sesama muslim itu adalah kanibal, pemakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Sangat menjijikkan. Kemudian berikutnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala
membawakan ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan ini yang menjadi syahidnya di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semua yang ada pada kita ini, penglihatan, pendengaran, termasuk lisan, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sehingga apa yang diucapkan berupa kebaikan akan mendapat balasan berupa kebaikan, sedangkan yang diucapkan berupa keburukan akan mendapat balasan berupa keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Qaf ayat yang ke-18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini memotivasi kita untuk menjaga lisan, bahwasanya setiap kita ada malaikat yang selalu mencatat semua yang kita perbuat, semua yang kita ucapkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat ini. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dalil dari hadis, dan banyak sekali hadis yang beliau bawakan di sini terkait dengan menjaga lisan. Ya, kita bacakan beberapanya saja untuk meringkas. Yang pertama adalah dalil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Jadi seorang yang beriman, dia beriman Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Dia beriman akan ada hari kiamat, hari keadilan, hari pembalasan. Maka dia tidak akan berbicara kecuali setelah dia pastikan isi pembicaraannya itu adalah baik. Kalau tidak baik, maka dia akan menyesal nanti di hari kiamat, hari pembalasan. Dan hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan secara jelas bahwa seorang selayaknya tidak berbicara kecuali pembicaraannya itu baik, yaitu ucapan yang terlihat jelas kemaslahatannya. Bahkan para ulama memberikan perincian yang lebih dalam. Tidak semua pembicaraan yang baik juga harus disampaikan, harus menimbang keadaan, maslahat dan mudarat dari ucapan tersebut. Kalau seandainya ucapan tersebut sekalipun baik diucapkan, tapi justru nanti akan menimbulkan mudarat, maka lebih baik jangan diucapkan. Kemudian dalil yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Musa, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal?" Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah kaum muslimin yang paling utama? Orang muslim yang paling baik itu bagaimana?" Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang baik, seorang muslim sejati itu adalah
seorang yang kaum muslimin lainnya, baik keluarganya, baik tetangganya, sahabat-sahabatnya, atau kaum muslimin secara umum yang lainnya, selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Ada faidah menarik di dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan lisan daripada tangan. Muslim yang baik itu adalah seorang yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Kata para ulama, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan penyebutan lisan daripada tangan? Sebabnya adalah karena lisan itu lebih tajam, lebih berbahaya daripada tangan. Dan itu kenyataannya. Kalau tangan digunakan untuk memukul orang, paling yang bisa dipukul orang yang jaraknya di depan kita, setengah meter mungkin kan. Kalau 5 meter bisa nggak kita pukul, Pak? Gak ada, kecuali mungkin dia pakai ilmu tenaga dalam mungkin ya. Nah, dan ilmu tenaga dalam itu sebenarnya juga tidak ada. Tapi kalau lisan, dia berada di Jakarta, namun dia lisannya bisa panjang sampai misalnya ke Sumatera, ke Surabaya, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Dia bisa menyakiti orang dengan lisannya. Apalagi dengan keadaan kita hari ini yang ada media sosial dan lain sebagainya. Dia pasang status menghina orang yang orang itu sebenarnya jauh sekali tempatnya, mungkin di Makassar, tapi sampai lisannya. Demikian juga kalau sakit yang ditimbulkan oleh tangan mungkin bisa dirasakan sehari 2 hari, habis itu hilang. Namun kalau sakit yang ditimbulkan oleh lisan itu bisa bertahan bertahun-tahun, bahkan membekas sampai dia mati, sulit untuk hilang. Dan itu kita rasakan juga. Betapa kalau kita dizalimi oleh orang lain dengan dipukul misalnya, mungkin hari ini kita akan tidak terasa sakitnya. Tapi kalau kita pernah dizalimi oleh orang lain dengan lisannya, entah itu dihina, direndahkan, diribahi salah satunya, maka akan terasa sakitnya sampai hari ini. Meskipun kita sudah memaafkannya, tapi masih saja teringat. Nah, karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan lisan daripada tangan. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku, barang siapa yang menjaga apa yang ada di antara kedua janggutnya, yaitu mulutnya, dan menjaga kemaluannya, maka aku menjamin surga baginya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hadis-hadis tentang anjuran untuk menjaga lisan dan tidak mengucapkan kecuali yang baik-baik saja. Berikutnya kita langsung kepada definisi dari ghibah. Apa itu ghibah? Dan di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam hadis yang ke-13 dari bab ini, ya, nomor hadisnya 1523. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah definisi ghibah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa,
ghibah itu berasal dari asal kata ghaib. Ghaib adalah sesuatu yang tidak hadir. Jadi ghibah adalah membicarakan orang lain ketika dia tidak ada, membicarakan kejelekannya ketika dia tidak hadir. Ini yang disebut dengan ghibah. Sedangkan kalau membicarakan kejelekan orang lain saat orang itu ada dan dia mendengarkannya, itu tidak disebut ghibah, tapi disebut dengan menghina, merendahkan, dan itu juga termasuk dosa dan ada babnya tersendiri. Kemudian secara istilah, apa itu ghibah? Ghibah adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, apa itu ghibah? Qalu, maka para sahabat pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qal, maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bersabda, ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Qila, kemudian ada yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya apa yang aku ucapkan itu memang ada pada saudaraku? Aku mengatakan dia hitam kulitnya, memang kulitnya hitam, tapi dia tidak senang dengan dikatakan kulit hitam. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Jika memang sesuatu yang kamu ucapkan itu ada pada saudaramu, maka itulah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Namun apabila apa yang kamu ucapkan itu tidak ada pada saudaramu, berarti kamu telah menuduhnya, kamu telah memfitnahnya, dan dosanya tentu jauh lebih besar. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ghibah itu memang sesuatu yang memang ada, tidak berdusta. Namun sesuatu itu merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita apabila kita sebutkan. Para ulama juga menyebutkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini, dzikruka akhaka bima yakrah. Sesuatu yang tidak dia sukai ini sifatnya umum, baik terkait dirinya sendiri, seperti kulitnya hitam, sifatnya begini, tubuhnya begini, dan lain sebagainya, terkait dirinya sendiri, atau terkait dengan keluarganya. Isi bapak itu anaknya narkoba, itu ghibah. Bapak itu rumahnya buruk, rumahnya jelek, itu ghibah. Sekalipun terkait dengan rumahnya, anaknya, istrinya, keluarganya, pakaiannya, segala sesuatu yang dia tidak suka kalau disebutkan oleh orang lain, lalu kemudian kita sebutkan, maka itulah ghibah. Dan ini sifatnya umum sekali, umum sekali. Nah, kemudian ghibah ini sesuatu yang ada. Kalau tidak ada pada orang itu, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, faqad bahattahu, kamu telah memfitnahnya, menuduhnya, dan dosanya lebih besar lagi. Kenapa?
Karena di sini terkumpul dua keharaman. Yang pertama, kamu membicarakan dia, kamu membicarakan kejelekan dia. Yang kedua, kamu menuduh dia dengan sesuatu yang tidak ada pada dia. Berarti kamu berdusta. Jadi dosanya jauh lebih besar lagi. Nah, kemudian berikutnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang bahaya ghibah ini. Para ulama kita mengatakan ghibah itu dosa besar, bukan dosa main-main. Sekalipun dia mudah diucapkan, apalagi ghibah ini Bapak Ibu sekalian, terasa manis sekali kalau sedang berkumpul dengan teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari ghibah ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bertemu dengan sahabat, teman, mungkin kita akan membicarakan bisnis, membicarakan tentang bagaimana mengelola kelompok komplek kita, masjid kita. Jadi pembicaraan yang bermanfaat, bukan menggibahi orang lain. Ya, kadang menggibahi orang lain itu terasa nikmat. Kenapa? Ya karena di situ banyak syaitannya. Tanpa terasa kita terjatuh pada dosa besar. Ghibah ini sangat berbahaya. Di antara dalil yang menunjukkannya yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah pernah berkata, qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berkata kepada Nabi, hasbuka min Safiyata kadza wa kadza. Cukuplah bagimu dari Safiyah bahwasanya dia begini dan begini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki berapa orang istri, Pak? 9, ya kan? Di antara istri Nabi itu ada Aisyah, ada juga Safiyah namanya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang Safiyah, salah satu istrinya, memujinya. Terdengarlah oleh Aisyah, ada Aisyah, dan Aisyah terbakar api cemburu. Dan itu adalah manusiawi, ya, cemburu. Ketika ia mendengar Nabi memuji Safiyah, terbakar api cemburunya. Lalu dia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyah kadza wa kadza. Ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyah itu begini dan begini. Qala ba'dur ruwa ta'ni qasirah. Sebagian rawi dari hadis ini mengatakan maksud dari Aisyah itu ia memberikan isyarat bahwa Safiyah itu pendek. Jadi maknanya apa? Nabi SAW memuji Safiyah, kemudian Aisyah terbakar api cemburu. Ia mengatakan Safiyah itu punya kejelekan, yaitu apa? Pendek. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ucapan dari Aisyah ini? Faqal, beliau berkata, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lama jazathu. Wahai Aisyah, sungguh kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang seandainya ucapan itu dicampur dengan air laut, maka air laut akan menjadi tercemar, akan menjadi busuk baunya, akan menjadi berubah warnanya menjijikkan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, ya, ucapan ghibah. Aisyah hanya mengatakan dia begini, berisyarat pendek. Ya. Itu kalau seandainya ucapan tersebut berbentuk lalu dicampakkan ke lautan yang sangat luas, maka akan berubah air lautan tersebut bau dan warnanya. Berarti sangat besar itu bahaya dari ghibah ini. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Ketika aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peristiwa ini terjadi saat Isra dan Mi'raj. Aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Kuku mereka terbuat dari tembaga yang sangat tajam, yang mana mereka mencakar wajah-wajah dan dada-dada mereka sendiri. Jadi ini salah satu bentuk azab manusia di neraka, di mana mereka itu diberikan kuku dari tembaga yang sangat tajam. Kemudian mereka mencabik-cabik wajah serta dada mereka sendiri dengan kuku tersebut. Fakultu, maka aku pun bertanya, man haula'i ya Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Siapakah mereka yang melakukan atau yang mendapatkan azab seperti ini? Qala, Jibril berkata, menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang selama di dunia memakan daging manusia. Siapa maksudnya ini, Pak? Kita hubungkan dengan ayat surat Al-Hujurat di awal tadi. Siapa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Yaitu orang yang berghibah. Jadi maknanya adalah orang yang disiksa dengan siksaan seperti ini, yaitu orang-orang yang pekerjaannya di dunia dahulu berghibah, serta mereka mencemarkan kehormatan orang lain. Makanya kata para ulama, ghibah itu dosa yang sangat besar, karena disebutkan secara khusus azabnya. Ya, di sini disebutkan mereka akan diberikan kuku-kuku dari tembaga, yang dengan kuku itu mereka mencabik wajah dan dada-dada mereka sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, ini terkait dengan ghibah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dosa besar, dan dia adalah azabnya sangat mengerikan. Oleh karena itu wajib kita hindari. Wajib kita hindari membicarakan kejelekan saudara kita di belakangnya. Lalu kemudian bagaimana kalau seandainya sudah terjadi? Ya, dan pasti kita pernah menggibahi orang lain. Jangankan kita, Aisyah saja pernah kan? Ya, memang namanya dosa. Dan kalau seorang itu terjatuh pada dosa, itu tidak ada celaan pada saat itu, apabila dia segera bertaubat. Yang ada celaan dia terus menerus di atas dosanya. Ya, semua kita berdosa. Kullu bani Adam khata'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua anak Adam itu berbuat salah. Tapi yang sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sudah pernah menggibahi orang lain? Kata para ulama, di sini ada perinciannya. Karena bahwa ghibah ini terkait dengan kezaliman kepada orang lain. Kezaliman itu kan ada 3 bentuknya. Yang pertama, kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syirik. Maka cara bertaubatnya segera bertaubat, tinggalkan syirik, segera bertauhid. Kemudian yang kedua, kezaliman terkait dengan diri kita sendiri. Kita menzalimi diri kita sendiri. Kita berdosa. Cara bertaubatnya
kita bertaubat kepada Allah langsung. Yang ketiga adalah kezaliman yang berkaitan dengan orang lain. Berkaitan dengan orang lain. Ya, bisa dengan memukulnya, menyakitinya, mengambil hartanya, mencelanya, termasuk menggibahi. Kezaliman terhadap orang lain ini tidak cukup kita bertaubat kepada Allah saja, tapi kita harus meminta penghalalan dari saudara orang lain yang kita zalimi tadi. Kita harus minta maaf. Nah, namun para ulama menyebutkan di sini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terkait dengan ghibah ini ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah jika ghibahan kita itu tidak sampai kepada orang yang dighibahi, artinya dia sama sekali tidak tahu, lalu kita bertaubat, astagfirullah, saya telah menggibahinya, maka pada saat itu tidak perlu kita datang kepadanya kemudian berkata, wahai fulan, tadi saya menggibahimu, mohon maaf ya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Maka kata para ulama tidak perlu. Kenapa? Khawatir nanti ketika kita datang lalu kita sampaikan, tadi saya menggibahimu, saya minta maaf, justru dia tambah marah, jadi marah. Lebih baik dia tidak tahu. Itu lebih mendingan. Terus bagaimana cara menebusnya? Kata para ulama, menebusnya adalah sebagaimana kita menyebutkan keburukannya di suatu majelis, maka harus ditebus dengan menyebutkan kebaikannya di majelis yang sama. Misal kalau kita di masjid ini pernah kita mengatakan bapak itu begini-begini, tapi ghibah itu nggak sampai ke bapak itu, maka cukup kita bertobat kepada Allah, lalu kita di masjid ini kita puji bapak itu. Itu penebusnya. Bapak itu adalah orang yang baik, orang yang begini-begini. Itu sebagai penebusnya. Itu yang pertama. Jika orang yang kita ghibahi belum mengetahui bahwasanya dia dighibahi. Yang kedua, jika seandainya orang yang dighibahi itu mengetahuinya dari mulut ke mulut sampai ke bapak itu, tahulah bapak itu kita menggibahinya. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Mau tidak mau kita harus bertemu dengannya dan mengatakan, bapak mohon maaf sebesar-besarnya, saya telah menggibahi bapak, saya minta penghalalan, apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya ini. Kita harus minta maaf kepadanya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, seandainya orang yang kamu gibahi itu pada saat kamu minta maaf kepadanya, lalu dia minta uang ganti rugi atas pencemaran nama baik misalnya, maka kamu wajib berikan. Bapaknya bilang, saya maafkan kamu, tapi kamu karena telah mencemari nama baik saya, kamu harus ganti rugi 1 miliar. Gimana Pak? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kamu harus bayar. Kenapa? Uang itu bisa kita cari. Ya tapi nego lah sedikit gitu kan. Pak, mahal 1 miliar ya. Ya 1 juta aja gimana? Gitu kan? Ya kalau 1 juta nggak apa-apa lah, 1 juta kamu harus bayar. Kenapa? Karena uang itu bisa dicari. Sedangkan kalau dia tidak memaafkan, masuk ke dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai sekalian manusia, wahai sekalian orang-orang beriman, man kana lahu madlamatun li akhi, barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya, maka hendaknya dia minta penghalalan darinya, minta maaf. Kenapa? Karena nanti kalau di akhirat sudah tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi uang. Balasan dari keburukan itu adalah dosa dan pahala. Kalau kita pernah menzalimi bapak fulan, bapak A, lalu kita tidak minta maaf, maka nanti di hari akhirat
kita akan dihadapkan kembali dengan si Bapak A tersebut, lalu pahala kita akan ditransfer kepada Bapak A. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kamu ingin menggibahi orang, maka sebaiknya kamu gibahi bapak ibumu sendiri saja. Kenapa? Supaya pahalamu mengalir kepada bapak ibumu, bukan kepada orang lain. Nah, kalau pahalanya sudah habis, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa orang yang dizoliminya tadi akan dipindah kepada dia, ya, sesuai dengan kadar kezolimannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ghibah ini berbahaya, harus diselesaikan. Kalau tidak selesai di dunia, nanti akan diselesaikan di akhirat. Nah, maka bagi kita, ya, lebih baik selesai di dunia daripada di akhirat. Lebih baik selesai di dunia daripada akhirat. Lebih baik kita malu, lebih baik kita dicaci maki kembali, gitu kan? Atau hilang hartanya ketika meminta maaf, tidak mengapa, daripada nanti di akhirat pahala kita yang berkurang, ya, atau dosa orang itu yang akan kita tanggung. Berikutnya, bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi adalah bab haramnya mendengar ghibah dan perintah untuk menolak dan mengingkarinya. Kalau tadi orang yang melakukan ghibah haram, dia harus bertaubat. Nah, sekarang bagaimana kita mendengarkan ghibah? Ada si A, si B, mereka berghibah, lalu kita ada di situ. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengingkarinya semampu kita. Kalau tidak mampu, kita harus meninggalkan majelis tersebut. Tidak boleh kita ikut serta menikmati. Lah kan dia yang ghibah, saya mendengar saja. Haram hukumnya. Mana dalilnya? Dalilnya banyak sekali. Di antaranya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di sini di dalam surat Al-Mu'minun. Di antara ciri-ciri orang yang beriman itu adalah dalam surah Al-Qasas juga sama. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ciri orang yang beriman. Kalau di majelis itu sudah mulai pembahasannya tentang pembicaraan ghibah atau perbuatan yang tidak baik, dia akan berpaling, dia akan pergi. Itu ciri orang yang beriman, ya. Meskipun sebelumnya kalau dia mampu untuk menasehati, dia nasihati. Bapak, ini ghibah, jangan kita bicara seperti ini, ya. Kita bicarakan yang lain sajalah, ya. Jangan bicarakan ini, ya. Kalau dia menerima nasihatnya, kemudian sudah berganti topik pembicaraan, berarti kita masih dibolehkan tetap di majelis tersebut. Kalau tidak berubah topik pembicaraannya, tetap saja ghibahnya berlanjut, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan majelis tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 68. Di mana Allah berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Dan apabila engkau melihat orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Kemudian lanjutan ayatnya di akhir, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin. Dan janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kamu terus duduk bersama mereka, maka kamu termasuk bagian dari mereka. Artinya dosanya sama. Si A, si B lagi bergunjing, ghibah. Kita hadir di situ. Kemudian kita mendengarkan, tidak mengingkari, tidak pergi.
maka pada saat itu dosanya sama. Kita juga dihukumi sama dosanya menggibahi orang. Nah, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk mengingkari, membela hak dari saudara kita sesama muslim yang digibahi itu. Dan ini yang menjadi sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjaga wajahnya dari api neraka di hari kiamat nanti. Jadi kalau ada orang berghibah, menjelekkan saudara muslim kita, maka kita harus ingkari, harus kita bela saudara yang tadi dizalimi itu. Balasannya kata Allah, kata Rasulullah SAW di sini adalah Allah akan selamatkan kita dari api neraka. Makanya para sahabat Nabi disebutkan salah satunya ya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal terkait dengan seorang sahabat Ka'ab bin Malik. Jadi Nabi SAW pernah bertanya tentang Ka'ab bin Malik ini. Dia tidak ikut perang. Kata Nabi SAW, ada apa dengan Ka'ab bin Malik? Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Apa yang sedang diperbuat oleh Ka'ab bin Malik? Kenapa kok dia tidak ikut bersama kita berperang, perang Tabuk ini? Maka ada salah seorang dari Bani Salimah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Ka'ab itu dia sedang tertahan oleh pakaian burdahnya, dan dia sedang sibuk melihat pada kedua sisi tubuhnya. Dia sedang sibuk dengan tubuhnya." Artinya dia mencela, ya menggibahi bahwasanya si Ka'ab ini sibuk dengan dunianya, makanya dia tidak ikut dengan kita. Maka pada saat tersebut Mu'adz bin Jabal yang mendengarkannya langsung berkata, "Bi'sa ma qulta, wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan." Sungguh buruk apa yang kamu ucapkan. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui dari Ka'ab bin Malik melainkan kebaikan. Dibela sama Mu'adz. Jadi kalau ada saudara kita yang digibahi, yang dijelek-jelekan, disebutkan keburukannya, kita harus bela. Jangan justru kita yang malah menambahi. Oh iya itu bapak itu begini. Enggak seperti itu. Kita harus bela, dan ganjarannya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari api neraka. Terakhir, bab gibah yang dibolehkan. Nah, ini di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan babu ma yubahu minal ghibah. Apa saja yang dibolehkan. Kata beliau rahimahullah, "I'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'iyyin la yumkinul wusulu ilaihi illa biha wa huwa sittatu asbabin." Ketahuilah bahwasanya ghibah itu hukum asalnya haram, dan dia dibolehkan karena tujuan yang benar secara syar'i dan tidak bisa diwujudkan kecuali dengan ghibah itu. Jadi ada suatu keperluan yang dibenarkan secara syar'i, tidak bisa mendapatkan atau mencapai keperluan itu kecuali dengan ghibah, maka pada saat itu ghibahnya diperbolehkan. Dan hal itu ada 6 kata Imam Nawawi. Yang pertama adalah at-tadhallum. Yang pertama adalah mengadukan kezaliman. Artinya saat orang itu dizalimi oleh orang lain, lalu dia mengadukan kezaliman itu kepada pihak-pihak yang berhak, seperti penguasa, hakim, atau orang-orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan di situ, maka boleh dia menyebutkan keburukan orang yang mudzalimnya tersebut. Saya itu diginikan oleh si fulan, dia melakukan ini, dia melakukan itu. Kita sebutkan apa
keburukan yang dia lakukan di hadapan hakim, di hadapan penguasa atau orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang, maka ini tidak ghibah. Jadi boleh kita mengadukan kezaliman, lalu kita sebutkan kezaliman orang tersebut, boleh. Kemudian yang kedua adalah al-isti'anatu ala taghyiril munkar, meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan pelaku maksiat ke jalan yang benar. Ya, misalnya seorang berkata kepada pihak yang diharapkan mampu melenyapkan kemungkaran, kita katakan si fulan melakukan ini, maka cegahlah dia. Ya, cegahlah dia. Misalnya kita katakan kepada bapaknya, "Bapak, anak bapak melakukan ini, perbuatan buruk kan? Cegahlah dia." Maka itu bukan ghibah, sekalipun kita sebutkan perbuatan buruknya. Kemudian yang ketiga, meminta fatwa. Ya, ketika seorang bertanya kepada seorang ulama, seorang mufti untuk mencari penyelesaian masalah. Seandainya kemudian dia mengatakan, "Wahai syekh, wahai ustadz, wahai kiai, pak kiai, temanku melakukan begini-begini, dia menzalimiku." Atau antara suami istri, "Suamiku melakukan ini begini. Nah, apa yang harus saya perbuat?" Maka pada saat itu dibolehkan. Ya, nanti hadisnya dibawakan oleh Imam Nawawi di belakang, insyaallah. Kemudian yang keempat, memperingatkan kaum muslimin atau memberikan nasihat kepada mereka. Dan ini banyak bentuknya. Salah satunya adalah ketika ada seorang datang kepada kita dalam konteks pernikahan. Jadi orang ini hendak menikah dengan seseorang, lalu bertanya kepada kita, "Bapak, tahu nggak Bapak dengan si A? Si A itu bagaimana sih sifatnya? Saya mau menikah dengannya." Maka pada saat itu boleh kita menyebutkan beberapa kekurangannya, beberapa kekurangan yang dibutuhkan. Tidak semuanya kita ungkapkan, tapi yang dibutuhkan untuk yang melamar ini. Nah, ini nanti akan kita baca hadisnya. Itu dibolehkan. Kemudian yang kelima, seorang yang berbuat kefasikan dan kebid'ahan secara terbuka. Ada orang yang berbuat kemaksiatan secara terang-terangan, maka boleh kita sebutkan si A ini telah melakukan ini. Boleh kita sebutkan secara terang-terangan. Kenapa? Karena dia melakukan kefasikan dan kebid'ahannya secara terang-terangan juga. Kemudian yang keenam, menyebut gelar seseorang. Menyebut gelar yang dengan gelar itu sebenarnya kekurangan bagi dia, tapi dengan gelar itu dia dikenal. Ya, misalnya si buta, si pincang, si rabun. Kalau seandainya gelar tersebut tidak menyakiti dia, dan itu terjadi. Ibnu Umar pernah berkata bahwasanya yang menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Bilal dan Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Ibnu Ummi Maktum si buta. Hal itu sebenarnya hanya untuk memperjelas saja, bukan dalam rangka menggibahi, bukan dalam rangka menjelekkan. Misalnya contoh di kita, ada orang bertanya di perumahan, "Bapak kenal nggak, di sini ada nggak Pak Ahmad namanya?" Ternyata di komplek kita Pak Ahmad itu ada 3, tapi ketiganya itu ada ciri-ciri khususnya. Lalu kita katakan Pak Ahmad yang agak hitam itu kulitnya. Pada saat itu niat kita bukan menggibahinya, bukan merendahkannya, hanya menjelaskan ciri spesifiknya, maka pada saat itu boleh. Tapi tentu innamal a'malu binniyat, harus dengan niat yang benar. Nah, di sini beliau membawakan beberapa dalil. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini, bolehnya melakukan hal ini adalah, ya, yang pertama, hadis dari Fatimah binti Qais, ia berkata, "Ya Rasulullah, inna Aba Jaham wa Muawiyah khatabani."
ada seorang sahabiat namanya Fatimah binti Qais datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Jaham dan Muawiyah melamarku." Jadi dia seorang wanita dilamar oleh dua orang laki-laki sekaligus, namanya Abu Jaham dan Muawiyah. Maka Fatimah ini meminta nasihat kepada Nabi. "Ya Rasulullah, Abu Jaham dan Muawiyah melamarku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma Muawiyah fasu'luk la mala lahu." Kalau Muawiyah itu dia nggak punya harta apa-apa, dia miskin sekali. Khawatir nanti kamu ya menjadi terlantar. Wa amma Abul Jahmi fala yad'ul 'asa an atikihi. Adapun Abu Jaham, dia itu tidak pernah meletakkan tongkatnya di pundaknya. Kira-kira apa maknanya? Nah, makanya kata para ulama, kalau seandainya ketika kita menyebutkan keburukan orang itu pada saat dibenarkan, kondisinya dibenarkan pada saat ini, tapi kita masih bisa menggunakan bahasa kiasan, maka itu yang kita lakukan. Nabi SAW mengatakan Abu Jaham ini dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maknanya adalah Abu Jaham ini memiliki sifat yang pemarah, suka memukul wanita. Itu maknanya. Jadi dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Jadi pakai bahasa kiasan. Nah, ini hadis yang menunjukkan kalau kondisi ini tidak mengapa, tidak disebut dengan ghibah. Demikian juga dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat Hindun imra'atu Abi Sufyan lin Nabi. Hindun istrinya Abu Sufyan pernah datang dan berkata kepada Nabi, "Inna Aba Sufyan rajulun syahihun walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi." Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, itu suaminya, adalah seorang laki-laki yang pelit. Dia tidak memberikanku apa yang cukup bagiku dan anakku. Jadi kebutuhan sehari-hari itu kurang. Ya. Maka kata Hindun ini, bolehkah aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah apa yang cukup bagimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf, sekedarnya, sekedar cukup. Maka di sini Hindun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan suaminya pelit, kikir. Nah, ini ghibah. Tapi dalam rangka meminta fatwa, meminta apa? Hukum, boleh atau tidak. Ini dibenarkan. Adapun selain dari yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, maka kembali ke hukum asalnya, ghibah itu haram dan termasuk dosa besar. Harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan di dunia, maka diselesaikan di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada pertanyaan. Silakan. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih Pak Ustaz atas paparannya untuk wawasan kami. Banyak tambah. Ada beberapa hal mungkin yang kita hadapi dalam keadaan sehari-hari seperti sekarang ini, terutama di dalam suatu manajemen, terutama dalam pemilihan jabatan dan sebagainya. Ya apapun, organisasi masjid atau organisasi apapun, tentu dalam memilih orang itu mungkin ada calon A, B, C. Dalam pemilihan A, B, C itu tentu ada kriteria ya
dari spiritualnya, dari emosionalnya, dari produktivitasnya, dari intelektualnya, dan akhlaknya. Dan itu saya kira perlu dinilai. Dan penilaian ini, si A penilaiannya seperti ini kinerjanya, si B seperti ini, si C seperti ini. Ini kan nggak tahu ini apa termasuk hibah, karena bagaimanapun untuk menentukan itu kan dibahas di dalam suatu berapa orang gitu ya, rapat atau pertemuan dan sebagainya. Dan ini dicatat dalam suatu catatan kalau dalam manajemennya. Ini sejauh mana apakah bisa disebut hibah? Karena di sini juga itu potret dari orang itu akan terbuka gitu ya, meskipun terbatas, terbuka untuk beberapa orang gitu ya. Nah ini saya kira sejauh mana hal seperti ini. Demikian juga terkait dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kita ini ada pilpres, ada pilkada dan sebagainya. Ini kan ada si A, pilpres si A gini, pilpres si orangnya. Itu kan bagaimana menghindari hibah seperti itu. Ini yang tentu yang kita hadapi sehari-hari adalah seperti itu. Jadi ya ini tadi yang diceritakan Pak Ustadz tadi kan cerita-cerita lama. Apa yang kita hadapi sekarang itu kan seperti apa yang di depan mata kita itu seperti itu. Bagaimana mensikapi hal seperti itu. Dan juga hibah, fitnah dan marah itu memang dekat Pak ya. Ini yang kadang-kadang ya memang harus dihindari seperti itu. Marah, hibah, fitnah itu kan sesuatu yang harus dihindari. Padahal ada fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hibah itu kan juga bisa mendekati fitnah. Ya ini yang kita hadapi ada seperti itu. Bagaimana pendapat Pak Sarah Pak Ustaz? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal itu masuk kepada kategori yang keempat tadi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tahdhirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Dan itu banyak bentuknya. Yang kita sebutkan tadi hanya satu bentuk saja, yaitu jika seandainya ada seorang butuh minta nasihat, dia mau menikah. Nah, bentuk yang lain dari hal ini seperti tadi ketika pemilihan pemimpin, ya, di tingkat misalnya DKM masjid. Boleh nggak kita membicarakan, oh kalau ini bapak ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Bapak A ini kekurangannya, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Itu dibolehkan, tapi dengan syarat tadi yang disebutkan. Yang membahas hal itu adalah orang-orang yang berwenang, yang memiliki wewenang di situ. Gak boleh di masjid disampaikan rapat umum, semua orang tahu ya. Ini kita punya calon ada 2 orang, Bapak A, Bapak B. Bapak A ini begini, keburukannya begini. Bapak B begini, nggak boleh. Jadi makanya di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, untuk memilih pemimpin, ya, baik itu tingkat yang kecil maupun tingkat yang paling besar sampai negara nantinya, ada beberapa cara yang syar'i. Yang pertama adalah dari pemimpin sebelumnya. Karena seorang pemimpin tentu dia memiliki pandangan yang tajam, memiliki firasat yang kuat. Dia tahu, kenal betul siapa orang yang layak untuk menggantikan dia sebagai seorang pemimpin. Itu yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar ketika ketika Abu Bakar menunjuk Umar setelah Umar bin Khattab. Karena Abu Bakar tahu persis dengan Umar.
Nah, yang kedua yaitu dengan cara ahlul aqdi wal hilli, yaitu tim kecil yang terdiri dari orang-orang yang memiliki ilmu dan kapasitas di situ, bukan semua orang dia ahli di situ. Dan sebagaimana ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar ketika merasa tidak lama lagi akan meninggal dunia karena ditusuk ya oleh orang Majusi itu, maka Umar menunjuk 6 orang yang mana kata Umar bin Khattab, silakan kalian bermusyawarah, tunjuk salah satu dari kalian yang akan menjadi khalifah sepeninggalanku. Maka ke-6 orang inilah yang bermusyawarah. Nah, pada saat seperti itu, ya demikian juga misalnya di masjid, ketika mengangkat DKM masjid, itu hendaknya orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki kapasitas di situ berkumpul, kemudian mencari siapa yang baiknya jadi DKM masjid kita ini. Kemudian baru di situ boleh kita membandingkan, oh ini bapak ini begini-begini, tapi kekurangannya begini-begini. Oh kalau bapak ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Nah pada saat itu boleh, tapi sekedar di situ saja. Tidak boleh kita mengumbar ke orang lain, ke masyarakat banyak. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan menggibahi pemimpin, itu jauh lebih parah dosanya. Kita menggibahi teman kita saja, orang biasa, maka masuk ke dalam hadis ini yang tadi kita bacakan. Apalagi menggibahi orang-orang yang memiliki kedudukan, itu dosanya menjadi tambah besar. Ya, menjadi tambah besar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari semua bentuk ghibah ini. Allah taala alam bisawab. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Silakan, Pak. Nah, silakan Bapak ini dulu, silakan. Boleh nanti Bapak ya ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya ini Pak Ustaz, kita kan adalah manusia yang dimana-mana itu kita selalu suka berkumpul lah gitu kan. Ya. Untuk diri sendiri aja nih saya Pak Ustaz, bagaimana kan kita tahu poinnya bahwa kita untuk mencegah hibah itu yaitu berbicara baik dan diam poinnya. Nah, dalam mencapai poin di ujung itu, pada saat kita berkumpul, apa yang bisa kita lakukan agar biar bisa keluar, yaitu bicara baik atau diam. Itu yang mungkin perlu minta pengalaman apa yang harus kita lakukan gitu Pak Ustaz. Baik. Itu aja. Baik. Itu Pak Ustaz. Baik. Caranya adalah Bapak harus lihat keadaan diri kita masing-masing. Ya. Dahulu guru-guru kami pernah mengatakan manusia itu kan macam-macam karakternya, kemudian sifatnya. Ada yang manusia itu dia seperti bunglon, di mana dia hinggap, di situ dia jadi mudah terpengaruh dengan lingkungan. Hinggap di tempat yang coklat jadi coklat dia. Hinggap di tempat yang hijau jadi hijau, mudah terpengaruh. Ada juga manusia itu yang seperti belut. Belut itu apa? Belut itu dia bisa berada di lingkungan apapun tanpa dipengaruhi oleh lingkungannya. Dia tinggal di lumpur, tapi lumpur tidak melekat ke tubuhnya sedikit pun. Ya kan? Yang ketiga, ada manusia itu seperti minyak tanah, Pak. Tahu minyak tanah, Pak? Dulu zaman dahulu minyak tanah. Atau terasi lah zaman kita. Di mana dia punya karakter kuat yang bisa mempengaruhi lingkungan. Ya. Kalau ada susu sebelanga masuk minyak tanah, apa yang terjadi? Bau minyak tanah susunya, Artinya terpengaruh oleh minyak tanahnya.
Ada sambal masuk terasi, jadi apa dia Pak? Dominan terasinya. Maka manusia juga sama demikian. Ada manusia yang dia itu bisa mempengaruhi lingkungannya. Kuat dia karakternya Pak. Dia punya prinsip, terus dia bisa mempengaruhi orang lain. Ini sifatnya minyak tanah nih. Ada juga dia nggak bisa mempengaruhi lingkungannya, tapi dia sendiri nggak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Belut dianya. Ada yang ketiga bunglon. Dia mudah terpengaruh dengan lingkungan. Nah, bagi orang yang bunglon ini, seperti bunglon ini mudah terpengaruh dengan lingkungan, maka dia harus pilih-pilih teman duduknya. Kalau teman duduknya ini bicaranya baik semua nih, duduk dia di situ di masjid ya, pembicaranya baik semua. Tapi kalau dia lihat ini pembicaraannya kadang baik kadang buruk, atau ini buruk semua, sedangkan dia tahu dia mudah terpengaruh, jangan duduk di situ. Kecuali dia misalnya minyak tanah tadi, dimanapun dia bisa. Dan ada beberapa tipe orang demikian Bapak Ibu sekalian. Ada pembicaraan, dia bisa mengalihkan pembicaraan itu, dia yang mengatur alur pembicaraan. Mau bicara mobil, kemudian dia pindahkan lagi, di situ kemarin baru dibangun gedung baru ya, langsung pembicaranya tentang gedung. Hebat sekali dia Pak, ini kuat sekali. Nah, kalau seperti itu dia dominan, maka bisa bergaul dengan banyak orang. Dan itu bagusnya jadi ustadz itu. Kenapa? Karena dia bisa mempengaruhi banyak orang, dominan dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi hal itu semua kembali ke karakter kita masing-masing. Kalau karakter kita seperti bunglon, itu sulit. Kita tahu kaidahnya nih, berkata yang baik atau diam. Tapi kita mudah terpengaruh orangnya. Mau tidak mau akhirnya kita terpengaruh. Maka kalau kita tahu seperti itu dari awal, cari majelis-majelis, tempat duduk ya bersama orang-orang yang pembicaranya itu baik semua. Allah taala alam bisawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, Pak Ustaz, tadi dijelaskan bahwa batasan ghibah itu, ingin bertanya tentang batasan ghibah. Tadi dijelaskan bahwa ghibah adalah ketika kamu membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang tidak dia sukai. Kemudian di yang lain juga, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengunjungi satu dengan yang lain. Nah, apakah ini artinya berlaku terhadap saudara kita sesama muslim saja, atau sesama mukmin, atau bagaimana? Yang dimaksud dengan saudara, zikruka akhaka, saudaramu, ini kata para ulama khusus saudara seiman, semuslim. Semuslim, ini yang dimaksud. Kemudian orang kafir itu boleh kita sebutkan keburukannya. Ya, boleh kita sebutkan keburukannya, dan itu tidak termasuk ghibah. Tidak termasuk ghibah. Meskipun nanti prakteknya harus dilihat kondisinya. Harus dilihat kondisinya. Artinya ada kondisi-kondisi yang kita tidak perlu menyebutkan keburukannya. Misalnya ada saudaranya yang sudah mu'allaf masuk Islam di samping kita. Apakah kita akan bicarakan keburukannya? Kan nggak boleh. Karena takutnya nanti yang ini malah merasa sedih, merasa tersinggung. Nah, jadi melihat kondisinya. Hukum asalnya adalah yang dimaksud dengan ghibah ini membicarakan keburukan saudara sesama muslim. Ini yang berdosa dan masuk ke dalam hal ini. Adapun orang kafir maka tidak masuk ke dalam ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, saya rasa cukup Bapak Ibu sekalian, sudah jam 6:30. Mudah-mudahan bisa kita lanjut pada bulan depan pembahasan yang lain dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Ya, intinya sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita ini jangan seperti membawa ember bocor. Kita sudah isi dengan air, kita bawa, ternyata bocor. Maknanya adalah kita hidup di dunia ini beramal. Sudah sholat ke masjid, sudah bersedekah, sudah banyak amal soleh yang kita lakukan.
tapi kita menggibahi orang lain, yang mana gibah ini akan membuat bocor pahala-pahala kita, ibadah kita. Nah, makanya kita harus tahu hal-hal yang seperti ini supaya bisa kita tinggalkan, kita bisa hidup di dunia ini membawa pahala yang banyak. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.